Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah online. Dan saat ini kita mau datang hadirat Tuhan. Dan biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Tuhan Tuhan yang sudah Kau perbuat buat kami. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku,
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Allah yang mengerti segala apa yang kami perlukan ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban permasalahan kami Tuhan, dan kami mau fokus kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan sukacita yang dari surga, yang melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sukacita yang memberikan kepada kami. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menerima anugerahnya. Saat ini kita mau bersyukur lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penebusan. Saat ini Tuhan kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang kudus.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau mengenalkan segala beban kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti segala beban kami.
siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami ya Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah, walaupun secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan, berkat Tuhan khususnya selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan supaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kita dan kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada dengan tubuh berkati. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mohon biar hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami saluran berkat Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam terjemahan baru. Demikian kata sabda Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul, yaitu dalam kelemahan kita kuasa Allah menjadi sempurna. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi siang saya menonton berita di televisi, di mana di dalam berita itu disiarkan bahwa negara-negara Eropa sementara bersiap-siap untuk mengantisipasi virus corona putaran kedua. Mereka berupaya untuk mengantisipasi supaya kalaupun hal itu terjadi, hal itu tidak separah seperti yang pertama. Harapan mereka seperti itu. Ketika saya mendengar berita itu, saya mengatakan di dalam hati bahwa hal ini bukan hanya menjadi pergumulan dari mereka atau teman-teman kita yang ada di negara Eropa. Karena kita tahu bersama bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini bukan hanya terjadi di daerah Eropa dan sekitarnya, tetapi juga terjadi di Indonesia, bahkan di Kota Malang. Dan saudara dan saya, kita yang adalah anak-anak Tuhan pun merasakan dampak dari virus yang ada. Tentunya kita berharap supaya ke depan virus ini cepat berlalu, dan pergumulan hidup kita bersama ini juga pun
cepat selesai. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita baca di dalam cerita yang disampaikan oleh firman Tuhan di sini, di dalam Alkitab yang kita baca tadi, firman Tuhan katakan bahwa Paulus menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya ketika dia menjadi anak Tuhan. Ya. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika Paulus menjadi anak Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, ternyata dia tidak luput dari yang namanya pergumulan hidup. Ya. Dikatakan bahkan di dalam kisah ini diceritakan di sana bahwa Rasul Paulus, kalau kita mundur ke belakang saudara, di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dan ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus itu sampai merasa capek dengan pergumulan yang ada. Dan dia katakan untuk hal ini, untuk pergumulan hidup yang ada, itu dia sampai 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya kalau bisa hal itu lalu daripadanya. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-9 yang kita baca di sana, Tuhan katakan tidak. Justru firman Tuhan katakan di dalam kelemahan Rasul Paulus pada saat itu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus dia adalah seorang yang sangat serius di dalam melayani Tuhan. Di dalam pelayanan Rasul Paulus, dia tidak pernah bermain-main. Dia begitu serius. Dia begitu menggebu-gebu di dalam pelayanannya. Dia tidak pernah merasa lelah. Walaupun kita tahu bahwa di dalam pelayanannya dia harus mengalami begitu banyak sekali masalah. Tetapi saudara perhatikan di dalam catatan Alkitab mengatakan bahwa walaupun dia adalah seorang anak Tuhan yang begitu setia, yang begitu mencintai Tuhan, bahkan di dalam pelayanannya dia begitu serius. Sampai kalau saya bisa katakan, mungkin kalau bicara tentang keseriusan di dalam pelayanan, kesetiaan di dalam pelayanan itu udah gak perlu diragukan lagi, gak perlu ditanya lagi kepada Rasul Paulus. Karena contoh di dalam Alkitab mengatakan bahwa ada begitu banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan bahwa Rasul Paulus pun harus mengalami yang namanya pergumulan hidup. Kapan Rasul Paulus mengalami pergumulan ini, saudara? Sekali lagi saya katakan bahwa ketika dia sedang melayani Tuhan. Kapan dia mengalami pergumulan ini, saudara? Ketika dia dengan ada dalam keadaan yang begitu setia kepada Tuhan. Kapan dia mengalami hal seperti ini, saudara? Atau pergumulan hidup ini? Ketika dia sedang berapi-api untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketekunan dan keseriusan di dalam melayani Tuhan itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 di sana firman Tuhan katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan bahwa ternyata ketekunan dan kesetiaan Rasul Paulus itu yang menjadi penyebab mengapa Rasul Paulus mengalami pergumulan di dalam ayat-ayat ini. Ternyata kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan justru ketekunan, kesetiaan, keseriusan di dalam melayani Tuhan itulah yang menjadi penyebab utama mengapa Rasul Paulus harus mengalami pergumulan di dalam bagian ini. Di dalam pergumulan Paulus memang berbeda, saudara, dari pergumulan saudara dan saya. Di dalam pergumulan Paulus yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami satu masalah di dalam kesehatannya, dengan tujuan supaya Paulus tidak menjadi sombong di dalam pelayanannya. Dengan tujuan supaya Rasul Paulus tidak menjadi angkuh karena apa yang sudah dia capai di dalam pelayanannya. Ini menjadi satu peringatan yang sangat-sangat keras, yang sangat serius bagi kita para pelayan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa karena kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi pelayan Tuhan, lalu kita akan luput dari pergumulan hidup. Kalau kita berkaca dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, firman Tuhan katakan justru di saat Rasul Paulus lagi serius-seriusnya, lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan, Tuhan mengizinkan dia harus berada di dalam satu pergumulan. Dengan tujuan Tuhan ingin supaya Paulus di dalam pelayanannya dia tidak menjadi sombong. Kita tahu bersama Bapak Ibu, ketika Paulus menjadi seorang anak Tuhan, ketika Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada begitu banyak sekali rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan bagi Paulus, yang Allah bukakan bagi Paulus, dan itu menjadi bekal yang sangat luar biasa bagi Paulus di dalam pelayanannya. Sehingga Paulus begitu semangat, begitu berani, bahkan dia tidak takut dengan ancaman apapun di dalam pelayanannya. Pertanyaannya adalah, tapi mengapa Tuhan mengizinkan hal itu atau pergumulan itu harus dialami oleh Rasul Paulus? Jelas firman Tuhan di sini katakan, karena Tuhan ingin supaya Paulus tidak tertipu, supaya Rasul Paulus tidak tergius
dengan keberhasilan yang dia terima. Tuhan ingin supaya Rasul Paulus sadar bahwa apapun yang dia terima, apapun yang dia lakukan, kehebatan yang dia miliki, itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya Allah izinkan Paulus menerima satu pergumulan di dalam kehidupannya. Dan dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus sampai katakan bahwa untuk hal ini saya sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengangkat pergumulan itu, supaya Tuhan mencabut duri dari dalam dagingku. Tetapi Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Tuhan tidak mengambil duri itu dari Paulus, tetapi Tuhan memberikan Paulus kekuatan untuk melakukan tugas-tugasnya. Tuhan tidak mencabut duri itu, tetapi Tuhan memberikan Rasul Paulus semangat untuk lebih lagi mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Paulus. Sebagai anak Tuhan, mungkin Tuhan izinkan kadang-kadang kita harus bergumul, padahal kita sudah serius di dalam Tuhan, padahal kita sudah mati-matian melayani Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Allah mengizinkan Paulus mengalami pergumulan itu, firman Tuhan katakan bahwa karena Allah mempunyai rancangan bagi Paulus. Jika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, lalu kita mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan katakan di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengalami pergumulan itu karena seizin Allah. Karena Allah mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan Paulus. Sehingga ketika Paulus berdoa, meminta supaya Tuhan cabut pergumulan itu, Tuhan katakan tidak, karena di dalam kelemahan kuasaku dinyatakan. Jadi, jika saudara dan saya di dalam pelayanan kita, di dalam pengeringan kita kepada Tuhan, mungkin kita sudah serius, kita sudah mati-matian, kita melayani Tuhan, dan kita mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa jangan kaget. Jangan bertanya mengapa ini bisa terjadi. Jangan bertanya kepada Tuhan kok bisa. Atau mengapa Tuhan izinkan ini. Jangan bertanya, saudara. Karena jelas firman Tuhan di sini katakan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dan kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan dengan serius, percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupanmu. Percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah serius, jika kita sudah mati-matian, sudah 100% di dalam melayani Tuhan, dan kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan izinkan pergumulan hidup itu datang di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Di dalam pelayanan, mungkin kita bergumul dengan iman kita. Di dalam rumah tangga kita, mungkin kita bergumul dengan ekonomi kita. Kita bergumul dengan pasangan hidup kita.
kita bergumul dengan pekerjaan kita. Yang masih muda-muda mungkin bergumul untuk masa depan mereka. Untuk pendamping hidup. Mungkin kita harus mengalami semua itu di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bertanya seperti tadi? Mengapa Tuhan izinkan itu? Apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Atau mencari kambing hitam yang lain? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan di sini, firman Tuhan katakan bahwa apabila kita sudah serius melayani Tuhan, apabila kita sudah serius di dalam pengabdian kita kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, jangan panik. Bagian yang pertama firman Tuhan katakan jangan kita panik. Jangan kita putus asa atau kecewa. Lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Rasul Paulus di dalam keseriusannya melayani Tuhan, di saat dia sementara naik daun, di saat dia berada pada tingkatan kerohanian yang begitu hebat, ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Siapa bilang, saudara, ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita tidak kaget. Kadang-kadang ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, memang kita kaget. Kadang ada beberapa orang yang menjadi panik, yang bertanya-tanya. Tapi firman Tuhan katakan pada saat ini, bahwa ketika hal itu terjadi, kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetap tenang dan berdoa. Daripada kita panik, daripada kita mengomel dan menyalahkan satu sama yang lain, firman Tuhan katakan lebih baik kita tenang dan berdoa. Bertanya kepada Tuhan di dalam doa, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, firman Tuhan katakan di sini bahwa ketika dia mengalami pergumulan, problem hidup itu datang di dalam kehidupannya, di saat dia sedang setia kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah dia cari Tuhan. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka rencana Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ketika Rasul Paulus melakukan itu di dalam kehidupannya, Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani Tuhan, di dalam pelayanan kita, dan kita mengalami hal yang seperti dialami oleh Paulus, firman Tuhan di sini katakan bahwa tetap tenang dan berdoa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan kita? Di saat kita melayani Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ekonomi kita mulai merosot. Mungkin bisnis kita mulai mengalami goncangan. Sudah tidak semulus dulu. Kalau dulu mungkin kita mendapat konsep yang begitu banyak, tetapi sekarang konsep itu mulai merosot.
pendapatan kita mulai merosot. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Di dalam bagian yang kedua, jangan pernah kita pergi dari Allah. Ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari Tuhan. Karena justru di dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam pelayanan. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam kesehatannya. Padahal dia begitu setia di dalam melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan pertama adalah dia cari Tuhan. Dia tidak berupaya untuk menjauhkan Tuhan. Dia tidak berpaling dari Tuhan. Tetapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia menyerahkan dirinya lebih lagi kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Amin. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan kita? Hadapi semua itu dengan sukacita. Amin. Amin, saudara. Ya. Hadapi semua itu dengan sukacita. Tadi saya katakan gak usah khawatir, gak usah ngomel, gak usah lari dari Tuhan. Hadapi itu dengan sukacita. Karena apa, saudara? Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Rasul Paulus katakan di dalam ayat yang ke-10, setelah dia tahu bahwa di dalam kelemahannya kuasa Allah dinyatakan. Ayat yang ke-10 dia katakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara. Karena ketika saudara mengalami pergumulan hidup di dalam kehidupan saudara, dan saudara merasa bahwa saudara sudah tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan, firman Tuhan katakan, pada saat itu kuasa Allah dinyatakan. Pada saat itu Allah menyatakan kuasanya. Pada saat itu kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, sehingga aku lebih senang ada di dalam kelemahanku. Aku lebih senang ada di dalam penderitaan. Aku lebih senang ada di dalam kesukaran. Karena aku tahu ketika aku lemah, aku dikuatkan oleh Tuhan. Ketika aku ada di dalam ketidakberdayaan, aku menjadi kuat. Karena kekuatan yang dari Allah akan ada di dalam kehidupanku. Akan diberikan Allah di dalam kehidupanku. Sehingga aku menjadi anak Tuhan yang lebih kuat dan makin kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memberikan kita kekuatan. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan lari dari Tuhan. Karena di saat engkau mengalami pergumulan, di saat Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan merancangkan sesuatu yang lebih indah di dalam kehidupanmu. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dalam dunia ini tanpa seizin Allah. Saudara dan saya,
Kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan pun atas izin Allah. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap hidup di dalam Tuhan, asalkan kita tetap hidup di dalam Dia, percaya bahwa penyertaan Allah, pemeliharaan Allah akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita santun di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kebenaran firman Tuhan ini singkat, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan sanggup dan mampu mengubah kehidupan kami, dan kami percaya bahwa berkat firman Allah akan menuntun perjalanan hidup kami, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, ajar kami, agar di saat kami mengalami pergumulan dalam kehidupan kami tidak lari meninggalkan Tuhan, tapi kami makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kekuatan kami dan sukacita kami ada di dalam Tuhan. Sumber kekuatan kami hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami dan terus tuntun perjalanan hidup kami, agar kami makin setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu dimasukkan persembahan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja. Natal mengingatkan kita untuk terus bersyukur bahwa telah diberikan pengharapan untuk keselamatan kita. Dalam kerendahan hati, kita memuliakan Allah yang peduli kepada manusia. Dalam kerendahan hati, kita membawa syukur kita kepada Allah. Karena itu kita diajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan Natal dalam amplop Natal. Seluruh persembahan Natal ini akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Natal berupa ibadah dan pelayanan kasih Natal. Selamat ulang tahun kepada anak Joshua Lexiano, anak Agatha Adiratna, Ibu Sriani, Bapak Joko Edianto, dan anak Kesya Novi Handayani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satunah, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan,
Kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepadamu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah membangun ibadah kami, membawa kurban-kurban kami juga kepada-Mu. Dan Bapa, pada hari ini hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah berkurban, berjuang, membangun pelayanannya bagi Tuhan dan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami semua dan bersama kami melayani Tuhan di pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, menjaga hidup mereka untuk mereka dapat meraih cita-cita mulianya dalam segala berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua dengan penjagaan-Mu yang luar biasa. Kesehatan yang prima dikaruniakan untuk mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi, sehingga bangsa kami bertumbuh kembang menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang beradab mulia, dan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa lain. Segala anasir jahat yang mencoba merongrong bangsa ini dihancur dulukan oleh kuasa Tuhan. Tuhan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan menjaga NKRI dengan berkat kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan Allah tercurah merata di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi para hamba Tuhan, para profesional, para pengusaha di Kota Malang yang tergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan mencurahkan kesehatan yang prima bagi mereka.
Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi bagi mereka semua. Tuhan memimpin segala bentuk pelayanan yang dikembangkan di BMGK. Tuhan jadikan BMGK menjadi mitra dari Pemkot Malang yang menjadi berkat bagi seluruh instrumen Pemkot Malang, menjadi berkat bagi masyarakat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja, hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan di Kota Malang. Terima kasih Bapa Surga. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang besar dan berlimpah dari Bapa Surga tercurah bagimu, kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan Anda semua saksi Kristus yang berkemenangan, gereja Tuhan yang misioner, sehingga hidup kita menyenangkan Bapa Surga. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan sampai kekal dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Haleluya.